A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana semua kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Bagaimana benar? Benar. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Soal tadi jawabnya ada yang alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus semangat alhamdulillah ya. Kita kembali lagi silaturahim dalam program TV Cahaya Hati Indonesia. Ibu, bapak dan juga pemirsa di rumah, kalau nggak ada keimanan nggak mungkin kita mampir ke sini. Betul nggak? Kalau Allah nggak kasih kesempatan kita untuk menghadirkan hati kita, nggak mungkin kita nyampe untuk setel TV nonton program ini. Betul apa betul? Semoga ini bisa dihitung sebagai ibadah ya. Dalam rangka untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup gak punya iman gelisah. Benar apa benar? Benar. Makanya gak heran Bu. Kalau kita lihat di TV-TV nih ya. Di negara sono no ya. Di mana? Sono di mana? Ya sono no. Kayak tahu aja. Nonton drakor gak Bu? Drakor nonton gak? Apa India. Di negara sono, negara-negara maju yang landasannya bukan keimanan, hidupnya penuh dengan urusan dunia, yang dikejar duit mulu, banyak yang hidupnya gelisah. Makanya nggak heran anak-anak muda di negara-negara maju, mereka itu banyak yang galau, ya. Sebentar-sebentar butuh healing, ya. Kenapa nggak ada keimanan? Bahkan yang paling parah, nggak sedikit juga yang apa? Yang bunuh diri. Nah, untuk itu ibu-ibu, yuk sama-sama sebelum kita bahas soal kita yang kali ini yang akan kita angkat, temanya yaitu pentingnya keimanan dalam kehidupan. Saya mau ngenalin dulu sama ibu-ibu yang hadir, guru-guru kita. Yaitu hadir bersama kita Ustadz Julian Azhari dan juga Ustadz Maher Muhammad Soleh dan juga Ustadz Ahmad Rijal Kiwil. Tapi sebelum kita dengarkan tausiah dan pendapat beliau tentang tema kita kali ini, saya ajak semuanya untuk sama-sama kita simak video berikut ini. Beberapa waktu lalu seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada tewas jatuh dari lantai 11 hotel di Jalan Kolombo Catur Tunggal Depok, Kabupaten Sleman, Sabtu 8 Oktober 2022. Korban diduga tewas bunuh diri akibat depresi setelah ditemukannya surat keterangan psikolog dari rumah sakit mengenai kondisi korban. Kapolsek Bulak Sumur Kompol Sumanto mengatakan ditemukan tas milik korban mahasiswa berinisial TSR 18 tahun dan mendapatkan data bahwa korban merupakan mahasiswa Visipol UGM. Di dalam tas korban ditemukan satu surat keterangan psikolog dari rumah sakit. Lantas, mengapa depresi dapat membuat seseorang memilih untuk bunuh diri? Ya, itulah tadi depresi akhirnya bunuh diri. Itu tadi ya karena mungkin pelajaran, ada loh karena pelajaran, ada juga karena putus cinta, betul nggak Bu? Padahal mungkin masih banyak lagi kesempatan perempuan lain atau cowok-cowok lain yang memang dijodohkan yang terbaik oleh Allah kepada dia. Ya, baik, saya nggak akan ngomong panjang, udah ada guru-guru kita di sini ya. Langsung aja kita berikan kesempatan kepada Ustadz kita untuk memberikan tanggapannya tentang tema ini. Silakan Ustadz Azhari, fadhol. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Cahaya Hati Indonesia ya Bang David, luar biasa Majelis Taklim bapak-bapak dan ibu-ibu, Masjid Jami Ibadillahis Sholihin. Mengenai tadi, wah luar biasa bisa terjun dari hotel ya Bang David ya, dan jatuh mati nggak kira-kira? Mati apa mati? Nah ibu-ibu sudah coba belum terjun dari hotel? Nah ini adalah perbuatan yang sangat ya sadis ya. Seharusnya tidak boleh terjadi seperti ini karena dia tidak sabar. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, karena dia tidak
entah dia putus cinta atau faktor ekonomi atau misalnya nilai sholatnya kurang ya, padahal ciri khas seorang yang beriman itu adalah sholat. Nah ini jangan sampai terjadi di ibu-ibu. Benar nggak Bu? Nah kalau kita melihat mengklarifikasi video tadi, ini adalah perbuatan-perbuatan yang murka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'asu mir rauhillah. Jadi janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah Yusuf 87 itu dijelaskan. Kalau orang-orang yang berputus asa ini adalah perbuatan yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, Bapak pernah putus asa enggak? Ya, jangan sampai berputus asa. Ambil happy saja, tidak ada Allah itu akan ya memberikan ujian yang di luar kemampuan kita. Insya Allah kalau kita bersabar, semua akan ada jalan keluarnya. Tetapi kalau kita kufur, tidak mau bersyukur, ini kan orang-orang yang tidak bersyukur, selalu mengeluh berkeluh kesah. Allah sangat membenci orang-orang yang berkeluh kesah itu. Tapi dengan wajah-wajahnya cantik-cantik, ganteng-ganteng bapak-bapak di majelis ini ya, majelis ibadillahis sholihin ya, masjid jami kita ini, saya lihat ini adalah wajah-wajah yang bersyukur. Mau nggak seperti ini tadi, mahasiswa ya? Enggak, jangan sampai. Karena kalau ini terjadi pada diri kita, anak kita, jangan sampai terjadi seperti ini. Ya. Barakallah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Rizal. Selanjutnya kami persilakan Ustadz Mahir Muhammad Soleh. Fadhol, silakan menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ibadillahis Sholihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Video tadi menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yulian Azhari adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi menimpa siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Yang inti yang harus kita tahu adalah fafirru ilallah. Maka berlarilah kepada Allah. Kembalikan seluruh urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya ilmu agama. Pentingnya kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita dengan agama. Dengan mengenalkan agama, secara tidak langsung kita mengenalkan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita nikmat. Begitu sangat luar biasa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Bayangkan kalau tidak ada keimanan dalam dirinya, ketika dihadapkan pada satu permasalahan, maka sejatinya bukan persoalan itu yang harus kita persoalkan, tetapi bagaimana kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat berpikir, nikmat melihat, nikmat kemudian kita sampaikan seluruh keluh kesah kita hanya kepada Allah. Ketika dihadapkan pada persoalan apapun, maka sejatinya itu adalah ujian dari Allah kepada kita. Mampukah kita melewati ujian itu dengan sebaik-baiknya? Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang kemudian pentingnya kita menanamkan agama sejak dari masa kecil kepada anak-anak kita, baik dari SD, SMP, SMA maupun tingkat kuliah. Mau tidak mau kita adalah orang tua, mempunyai peran yang amat besar mendidik mereka dengan ilmu agama, membekali mereka dengan agama agar mereka insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan ianya insya Allah akan mendoakan kita sekalipun kita sudah meninggal dunia. Maka inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian, ilmu agama yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Silakan
Ustadz Kiwil. Maaf ya Ustadz ya. Silakan Ustadz Ahmad. Ahmad Rijal Kiwil, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang mulia para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jami' Ibadis Shalihin. Tadi baru saja kita lihat tayangan yang begitu mengiris hati kita. Begitu murahnya nyawa sehingga bisa hilang begitu saja. Padahal nyawa itu sangat berharga dan harus kita jaga. Dalam konsep maqasidus syariah ada 5 yang harus kita jaga. Salah satunya adalah hifzun nafs, yaitu menjaga jiwa, menjaga diri kita. Kalau kita lihat tayangan tadi, saya mengambil kesimpulan itu adalah selemah-lemahnya iman. Sehingga masuk bisikan syaitan, apa yang ia kerjakan dia anggap itu benar. Oleh karenanya penting juga tadi telah disampaikan oleh guru-guru kita tentang iman harus ditanamkan sejak dini. Jangan sampai anak-anak kita seperti mahasiswa yang tadi bunuh diri loncat. Ya Allah, Ibu bisa bayangkan Pak, kita aja nih sakit kita wajib berobat, sehat, seger buger, loncat. Apakah itu menyelesaikan masalah? Tidak, bahkan itu adalah awal dari permasalahan. Betul? Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat tercela. Bahwasanya menghilangkan nyawa baik nyawa sendiri ataupun nyawa orang lain itu adalah dosa besar. Dan itu merupakan Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada pelakunya. Nauzubillah min dzalik. Baiklah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Ahmad Rijal Kiwil. Ibu, kalau dapat masalah gelisah nggak? Pada saat dapat masalah seringkali pasti kita punya perasaan nih Ustadz ya, guru-guru kayaknya nggak bisa dinyelesain masalahnya. Kadang-kadang ada perasaan mau nyerah, bener nggak? Bener, itu manusiawi. Tapi kalau kita ada iman, ada sedikit titik pintu sedikit gitu yang ingin, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Bener gak Bu? Bener. Nah sekarang saya mau tanya nih sama guru-guru kita, mumpung waktunya masih ada nih. Kira-kira nih, apa sih yang harus kita lakukan pada saat kita menghadapi masalah yang besar? Karena sebagian besar orang bunuh diri adalah nganggap bahwa masalahnya gak ada jalan keluar gitu. Apa yang harus kita lakukan seenggak-enggaknya itu? Silakan Ustadz Fadal. Terima kasih Bang David, host yang paling mulia. Bang David Kholiq kok. Kol-kolannya harus jelas ya Bu ya. Jadi kalau kita dapat masalah yang besar gitu ya. Ada yang bertubuh besar di sini enggak? Ada ya. Harus sebenarnya kalau untuk mendidik iman itu, akidah itu nggak bisa ujuk-ujuk. Ya, dari jauh hari jangan kebelet kebiasaan manusia ini setelah kritis baru menghadap Allah. Seharusnya dari dulu mendidik iman itu tidak boleh spontan ya Bang David ya. Gak bisa, jadi memang harus dididik. Tetapi daripada tidak lebih baik innahu kana tawwaba, sebenarnya gitu ya. Kita harus mendidik diri kita, mental kita itu istighfar itu bila perlu ribuan kali sehari seperti itu ya. Dari jauh hari, dari tahun, masih dari kecil kita belajar untuk bersabar, nggak bisa ujuk-ujuk. Sama kita menggapai segala sesuatu itu tidak boleh tiba-tiba, hasilnya juga nggak maksimal. Nah untuk mengatasi supaya kita tetaplah yang intinya kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita meminta kepada selain Allah. Ini banyak macam-macam nih, ke dukun, ke gua, tempat-tempat yang ini. Orang pinter. Orang pinter, tetapi dia kadang-kadang nggak pinter juga, biasa aja. Orangnya pinter, yang datangnya nggak pinter. Nah yang datangnya nggak pinter, minta kaya secara spontan, benar. Kalau bapak-bapak di majelis taklim Masjid Jami' Ibadillahis Shalihin,
Kota Tangerang ini pernah nggak datang ke dukun-dukun? Nggak ada ya. Nah ini Nah, tidak akan menyelesaikan masalah ya Bang David. dukun nggak pernah Ustadz, orang pinter sering. Nah, Sama aja ya. ini ya harus hati-hati, Bu. Nenek, ada yang nenek. Siapa yang merasa nenek? Nggak ada nih, nggak ada nenek-nenek di sini. Ya, masih muda semua ya, seperti 26 tahun, 17 tahun ya. Ya, jadi tidak akan menyelesaikan masalah kalau kayak tadi terjun dari hotel, terjun dari pohon, ibu-ibu aja lompat pagar aja capek kan, sakit kan? Ya, terkilir paling tidak ya Bang David. Jadi intinya kita harus banyak bersyukur, kita datanglah ke masjid nangis ya, malam tahajud, sholat duha, nangis. Ada itu Bapak ini tuh bawa dalilnya, silakan kamu nggak mau nangis, kamu sholat nangis saja, nangisnya kepada Allah, nangis, resapi ya Allah berikan perlindungan, yakin akan ada jalan keluarnya, nggak mungkin nggak ada. Baik, ya. Gitu ya, pasti ada jalan keluarnya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikrullah ya. Makanya kita harus jadi ahli zikir. Kita harus sholat tahajud, sholat sunnah, sholat wajib jangan lupa itu. Jadi menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, silakan Ustadz Maher Muhammad Soleh. Mungkin menurut Ustadz gimana? Baik, terima Pertanyaan kasih. saya tadi, sebentar. Ketika kita dihadapkan pada persoalan, ada 2 I yang harus diingat. Pertama adalah istisyarah, berkonsultasi, meminta tunjuk ajar kepada orang yang kita percaya. Tentu maksudnya adalah orang tua, guru kita, kiai kita, mursyid kita. Agar apa? Bahwa masalah itu kalau kita pendam sendiri benar-benar gak enak. Bukan curhat status di media sosial, bukan ya? Gitu. Apalagi misalkan ibu-ibu kalau misalkan ada sesuatu yang tidak mengenakan, memang dia nggak bisa disimpan dirinya, pasti ngobrol ke satu. Saya dapat ini, ternyata nggak enak begini-begini, diobrolin lagi. Artinya apa? Bahwa dia tidak bisa, jadi ngempet sendiri. Kalau misalkan ada masalah, maka sampaikan masalah itu kepada orang yang tepat, yang kita percaya. Agar apa? Agar terjaga kerahasiaannya. Ini pentingnya istisyarah. Gak bisa ujuk-ujuk kita, udah gak ada jalan lain selain jalan pintas secara instan beres urusan. Padahal tidak, ada masalah justru untuk menjadikan kita kuat menghadapi masalah itu sendiri. Itu I ya. I yang kedua adalah istikharah. Istikharah adalah meminta yang terbaik. Di antara pilihan masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Caranya Pak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya bahwa istikharah ini jangan kemudian dimaknai, wah, harus urusan dengan jodoh saja, tidak. Terkait juga dengan pekerjaan, apapun bentuk persoalan yang dihadapi, permasalahan itu ada jalan keluarnya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholatnya, dengan zikirnya, berbuat baik kepada sesama. Insya Allah Allah tunjukkan jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Baik, Allahu a'lam. alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Maher. Selanjutnya Ustadz Ahmad Rizal. Fadhal Ustadz. Para ibu, bapak hadirin yang berbahagia, seringkali kita kalau ada masalah, bukan Allah yang kita cari. Yang kita cari permasalahan gimana caranya. Tapi kita lupa bahwasanya ada yang memberikan kemudahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jika ada permasalahan, ada persoalan, saya yakin semua pasti punya permasalahan, baik besar maupun kecil. Oleh karenanya, adapun permasalahan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memberikan jalan kebaikan dan kemudahan. Baik, Bang David, silakan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak guru-guru kita yang sudah memberikan ilmunya hari ini. Jadi tetap kembali lagi, pentingnya adalah keimanan ya. Iman itu nggak bisa buru-buru, harus dibina dari kecil. Dan pada saat ngadepin masalah, yakin setiap ada masalah pasti ada jalan keluar. Nggak mungkin nggak ada ya. Siapa yang ngasih jalan keluar? Allah. Kita apa Allah? Allah. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Ya, barang siapa bertawakal pada Allah, Allah akan kasih jalan
keluar, yakin insya Allah. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi ya Bu ya. Bu jangan ngantuk dong, ngeliatin siapa ya? Ini orang ngomong apa sih? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.